Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa alhamdulillah kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu insyaallah membawa kegembiraan dan ketenangan bagi keluarga almarhum. Jadi mewakili keluarga almarhum, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah semua yang kita hadir di tempat ini insyaallah sama-sama dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita-kita yang hadir di tempat ini ternyata masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu orang tua kita telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Allah memanggil hambanya, itu tandanya yang pertama dicukupkan rezeki. Yang kedua, beliau juga dihentikan dosa-dosanya. Maka sebenarnya itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghentikan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita juga yang masih diberikan kehidupan juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Maka ada ulama yang mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Baik itu kita masih hidup atau keluarga kita meninggal ataupun kita merasa sakit. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang kita rasakan. Karena selalu ada hikmahnya. Kata para ulama, kullu fi'lil hakim lahu hikmah. Setiap perbuatan al-hakim yaitu Allah pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu ada yang langsung bisa dirasakan dan dilihat, ada nanti butuh waktu beberapa saat nanti bisa dilihat hikmah. Yang jelas setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hambanya pasti ada hikmah yang baik di balik itu. Kemudian salawat serta salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan kita banyak hal melalui hadis-hadisnya, melalui petuah-petuahnya. Salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'izah." Cukuplah kematian yang jadi nasihat bagi kita. Maka kita hadir di tempat ini, kita melaksanakan takziah. Selain takziah, di dalam takziah ini, di dalam acara ini ada juga nasihat-nasihat untuk kita semua yang masih hidup. Dan juga kita hadir di sini juga berdoa untuk almarhum. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'ziyah dari kata azza, mengangkat. Apa yang kita angkat? Mengangkat kesedihan. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berbondong-bondong hadir di tempat orang
yang dilanda musibah untuk mengangkat kesedihan darinya dengan segala bentuk perbuatan, apakah membantu menyediakan makanan atau mendoakan, itu namanya takziah. Juga bermakna menghibur. Jadi kita hadir di tempat ini menghibur sahibul bait yang dilanda musibah. Salah satu hiburan yang kita lakukan adalah mendoakan, bukan hanya mendoakan almarhum, tapi mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Itulah gunanya takziah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti merasakan yang namanya mati. Pasti akan merasakan mati. Dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di mana kita akan meninggal dan kapan kita meninggal. Yang jelas pasti kita akan meninggal. Cuman kita tidak tahu kapan. Ada yang dipanggil di umur masih muda, ada yang diberikan umur lebih panjang. Orang-orang yang diberikan di atas 60 tahun sebenarnya itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipanggil muda oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya rezeki. Rezekinya di mana? Dia diberhentikan dari perbuatan maksiat. Itulah kenapa kita wajib menyadari diri kita bahwa kita sementara di dunia ini tidak bisa berlama-lama. Segala hal yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian sebagaimana sabda Rasul tadi bisa menjadi nasihat untuk kita. Nasihat itu kata para ulama ada 3 macamnya. An-nasihatu bil kalami wa bil fi'li wa bil hali. Nasihat bisa berupa perkataan. Orang-orang tua kita menasihati kita mendengarkan ceramah, itu adalah nasihat dalam bentuk perkataan. Maka setiap kali kita mendengarkan nasihat, mohon maaf, kita harus mendengarkan nasihatnya. Kata para syair syu'ara Arab, kata para tukang syair Arab dulu mengatakan unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ketika yang disampaikan itu baik berupa nasihat, kita dengarkan dari manapun itu. Dari anak kecil pun ketika itu berupa nasihat. Karena nasihat bisa melalui kata-kata. Yang kedua juga nasihat bisa melalui perbuatan. Itulah contoh-contoh yang baik. Ketika ada perbuatan baik dilakukan oleh almarhum, maka kita contoh, itu juga merupakan nasihat untuk kita. Kata para sahabat, nasihatnya sahabat tabi'in, uzkuru mahasina mautakum. Selalulah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Selalulah ceritakan. Yang disuruh kita ceritakan adalah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Uzkuru mahasina mautakum. Kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal duluan. Kenapa? Karena kebaikannya bisa menjadi contoh untuk kita, bisa menjadi nasihat untuk kita. Itu yang kita bisa ikuti. Jadi nasihat juga bisa berbentuk perbuatan. Yang ketiga, nasihat juga bisa berbentuk keadaan. Salah satu contohnya keadaan yang menjadi nasihat untuk kita adalah musibah. Salah satu contohnya dalam musibah itu adalah kematian. Jadi an-nasihah bil hali. Nasihat bisa berbentuk keadaan. Ketika ada orang yang meninggal, itu juga kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Itu menandakan bahwa segala yang hidup itu pasti akan meninggal. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua yang kita perbuat, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Malaikat Allah pun pasti akan meninggal. Semua kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Ketika kiamat, jadi kiamat juga merupakan musibah.
Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar nanti hari akhir. Kiamat sugro, kiamat kecil adalah kematian. Jadi kematian juga merupakan kiamat. Insya Allah semua kita akan merasakan itu. Dan kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya bahwa ketika sakratul maut itu sakitnya seperti ditusuk 100 pedang secara bersamaan. Sakitnya sakratul maut. Kata Nabi SAW, ada riwayat lain yang menjelaskan, tapi riwayat ini diperdebatkan, tapi bisa menjadi nasihat untuk kita. Kita lepaskan dari perdebatan itu, kita ambil sebagai nasihat. Apa itu? Kata Nabi SAW, cukuplah sakit itu aku yang rasakan ya Allah dari umatmu. Tapi sesungguhnya sakit itu bukan hanya dirasakan oleh Rasulullah, tapi dibagi ke seluruh umat. Maka kita pasti. Jadi kalau kita kuat menahan sakit, menahan, salah satu contohnya kita potong tangan kita sendiri pakai geragaji. Kalau kita kuat menahan itu baru 0,0001% sakitnya ketika menghadapi sakratul maut. Dan sakratul maut yang merasakan adalah orang yang mati. Kata Nabi SAW, begitu perihnya sakratul maut ini ya Allah. Dan begitu sayangnya Nabi kepada kita, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahkanlah sakit itu kepada aku separuhnya itu bagi kepada umatku seluruhnya. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Maka itu menjadi introspeksi bagi diri kita. Ketika ada orang tua kita yang meninggal, kita menjadikan itu nasihat untuk kita. Kita perbaiki perbuatan kita, karena kita akan menyusul mereka-mereka semua. Dan mereka yang telah mendahului kita, yang mereka butuhkan adalah doa dari kita. Perbuatan-perbuatan orang yang hidup itu dibutuhkan pahalanya, kiriman pahalanya kepada orang yang meninggal. Salah satu bentuk kiriman pahala adalah kita bersedekah makanan. Kita memanggil orang untuk makan, itu niatkan pahalanya untuk almarhum. Siapa yang mengatakan itu? Salah satu imam besar tabi'in, namanya Imam At-Taus. Jelaskan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya, jilid 4 halaman 11, bagian pertengahan. Dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kata Imam Taus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyut'ama tilkal ayyam. Sesungguhnya semua orang yang sudah meninggal itu akan diwawancarai, akan ditanya oleh malaikat maut. Yuftanuna, akan ada acara besar, ada fitnah besar. Bisa itu berbentuk musibah ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat maut. Selama di kuburnya, kata Imam Taus, itu bisa saja berlangsung sampai 7 hari 7 malam. Maka salah satu cara untuk meringankan, untuk memudahkan jawaban dari pertanyaan malaikat itu, disunnahkan bagi keluarganya untuk bersedekah. Salah satu sedekahnya adalah ayyut'am, memberi makan orang-orang yang hidup, kemudian memohon doanya untuk dikirimkan atau untuk didoakan kepada orang yang meninggal. Semoga doa-doa kita semua yang hadir di malam ini sampai kepada almarhum, memudahkan almarhum menjawab pertanyaan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena yang dibutuhkan selain pahala sedekah adalah doa. Jadi ketika kita hadir di tempat ini, diberi makan, bukan hanya menikmati makanan, tapi ada doa-doa kita yang harus ikut di situ. Makanya salah satu kebiasaan Nabi SAW, Nabi paling suka rekreasinya itu ke kuburan. Nabi paling suka rekreasinya itu ke kuburan. Hampir setiap pekan, bahkan dalam satu riwayat setiap Jumat, dalam riwayat lain setiap subuh
beliau rekreasinya, jalan-jalannya ke kuburan untuk melihat bagaimana orang-orang dikubur. Mereka butuh doa, maka Nabi setiap kali datang ke kuburan mendoakan seluruh penghuni kubur dan juga mengingatkan kepada yang hidup bahwa kita insya Allah akan menyusul mereka. Makanya seharusnya kita lebih senang lewat ke kuburan, jangan takut. Kenapa? Karena di situ mengingatkan kita akan kematian. Di situ juga kesempatan kita mendoakan orang yang meninggal. Karena ada juga orang yang meninggal tidak ada dari sanak keluarganya yang mendoakan. Nauzubillah. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Ketika tidak punya keturunan, tidak punya kerabat, meninggal sendirian, tidak ada yang doakan, maka kewajiban kita muslim, sesama muslim, kita doakan bukan hanya keluarga kita, tapi seluruh penghuni kubur. Maka itu doanya Nabi SAW, Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimina wal muslimat, dari golongan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Al-mustaqbilina minna wal mustakhirin, orang-orang yang telah mendahului kita maupun orang-orang yang nanti akan menyusul kita ketika meninggal. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kemudian kita tambahkan doanya, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Bukan hanya keluarga kita, tapi doakan juga untuk orang lain. Ada salah satu ulama mengajarkan kepada kami, doakan seluruh orang yang meninggal, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang meninggal terakhir dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena doa kita mereka butuhkan. Kalau kita bikin ilustrasi, seolah-olah itu mereka di ahli kubur, itu jelaskan oleh para ulama. Seolah-olah mereka di dalam kubur itu menunggu kiriman. Ada yang kirimannya datang tiap hari, karena ada yang mendoakan. Ada yang sekali sepekan, karena ada yang mendoakan. Siapa itu? Para khotib Jumat ketika khutbah Jumat mendoakan para ahli kubur. Jadi ada yang sekali sepekan, orang-orang mukmin. Ada yang tiap hari. Maka mari kita jadikan almarhum ini mendapatkan doa setiap hari, jangan hanya setiap pekan. Kewajiban bagi kita yang hidup untuk mengirimkan pahala kepada orang tua kita. Walaupun kita tidak bisa bersedekah untuk almarhum, cukup kita mendoakan. Setiap kali selesai sholat, kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum. Karena pahala dari bacaan kita itu sampai kepada almarhum. Pahala kebaikan orang-orang yang masih hidup akan disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Siapa yang mengatakan itu? Nabi SAW sendiri. Ada riwayat yang pertama, boleh tidak kita mengirimkan pahala kepada orang yang hidup? Yang hidup boleh, yang meninggal juga boleh. Riwayat yang pertama, ada salah seorang sahabat perempuan yang datang dari satu kaum yang jauh menghadap kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bapakku sudah tua, tidak bisa lagi melaksanakan ibadah haji, dan beliau mau sekali berhaji dan masih hidup, tapi tidak bisa lagi karena sudah tua renta. Apa atahajjah bihi, apa atahujja bihi, apakah ketika aku berhaji untuknya boleh tidak? Kata Rasulullah SAW, boleh. Maka boleh berhaji untuk orang yang masih hidup. Begitupun ketika meninggal, ada salah seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW. Riwayat Sahih dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab Al-Muslim, Imam Muslim, Sahih Muslim. Sahabat laki-laki mengatakan, sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, anna ummi uqtulitat, bahwasanya ibuku tiba-tiba meninggal. Dalam riwayat pertama mengatakan, andaikan dia masih hidup, pasti memberikan nasihat kepadaku untuk bersedekah untuknya. Dalam riwayat yang satu, beliau tidak sempat berwasiat kepadaku, tapi apa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah atas nama beliau, atas nama orang tuaku? Maka baginda Nabi mengatakan boleh.
maka berhaji, bersedekah, karena itu merupakan perbuatan baik. Di dalamnya ada doa-doa. Di dalam perbuatan haji, amalan haji pasti banyak doa, maka seluruh pahala itu juga akan disampaikan kepada orang yang meninggal. Maka ketika kita yang masih hidup belum sempat berhaji, cukup mendoakan bagi orang tua kita yang telah meninggal. Insya Allah ketika kita tulus, sampai doa kita diterima oleh orang tua kita yang telah mendahului kita. Dan yang paling penting adalah selain mendoakan beliau, ketika punya utang harus kita bayarkan. Yang masih hidup harus kita lunasi, karena jangan sampai itu menjadi beban orang tua kita. Ketika kita sayang terhadap orang tua kita, tidak mau ada masalah di akhirat untuk orang tua kita, lunaskan seluruh utangnya. Jangan sampai itu menjadi beban di akhirat kelak. Kenapa? Karena itu akan memberatkan beliau yang telah meninggal. Selain itu akan memberatkan kita juga, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Maka kita yang masih hidup, apalagi keluarganya, kerabatnya, orang yang dekat, kita harus cari tahu ada tidak utangnya, kita lunasi untuk beliau. Semoga beliau tenang di alam sana, mendapatkan pahala sedekah dari kita, pahala doa dari kita. Maka sebagai orang muslim, jangan hanya mendoakan, lagi-lagi jangan hanya mendoakan keluarga kita doakan seluruh orang yang meninggal. Maka itulah baiknya setiap kali sholat kita berdoa, jamaah mengaminkan, kita doakan untuk seluruh Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa orang muslim, seluruh dosa-dosa orang mukmin, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal, khususnya yang sudah meninggal. Kalau kita mendoakan seluruh, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir yang meninggal dari umatnya Muhammad SAW, insya Allah sampai kepada mereka semua. Dan pahalanya juga akan kembali kepada kita ketika kita mendoakan mereka. Insya Allah selama kita berbuat baik, pasti akan ada saja orang-orang yang berbuat baik untuk kita ketika Allah telah memanggil kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mari kita berdoa untuk almarhum dan untuk seluruh orang-orang muslim mukmin yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa mereka. Semoga Allah terima segala amal kebaikan mereka, dicatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan balasan yang baik, balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم خصوصا في الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وابدلهم خيرا من دارهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم واغسله بالماء الثلج والبرد وادخله الجنة مع الأبرار. والصلوات السلام على سيدنا محمد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Demikianlah tausiah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdullah Harun STHI MHub. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini insyaallah bisa menjadi
bekal untuk kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Pak Dokter ini salah satu dokter tafsir hadis di Kota Palopo. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya tentang hadis halaman sekian atau ada yang ragu-ragu tentang hadis, silakan datang berdiskusi beliau. Ya, beliau tinggal di perumahan di Jalan Tokasirang di sana. Ya, jadi kalau ada yang ragu-ragu tentang hadis, mengatakan bid'ah, ya silakan datang berkomunikasi dengan beliau. Ya, dia sampaikan kepada kita karena ini sekali lagi bahwa salah satu dokter hadis yang ada di Kota Palopo. Dan alhamdulillah di masjid kami setiap Senin atau malam Selasa beliau memberikan bimbingan yang berkaitan dengan ibadah, dan banyak sekali hadis-hadis yang selama ini kita tidak tahu tiba-tiba muncul ya dari pertanyaan-pertanyaan jamaah yang ada di Masjid Al-Jihad. Nah, mungkin nanti ya salam juga bisa bikin terobosan satu kali satu minggu barangkali atau satu kali satu bulan ya, bisa bikin terobosan tentang ibadah kaitannya dengan hadis ya, mungkin apakah bagaimana hadisnya, bagaimana tata caranya ya, bisa Masjid Al-Salam ini. Nah, maupun beliau masih dekat dengan kita ya, masih ada di perumahan Tokasirang yang dia tinggal ya, untuk berdiskusi tentang hadis dan tafsir hadis. Nah, banyak sekali selama beliau di Masjid Al-Jihad, alhamdulillah para jamaah merasa puas nah, karena selama ini tentang masalah wudhu, hadisnya apa dan lain sebagainya semua dibahas satu persatu. Jadi misalnya di Masjid Al-Jihad itu ya disampaikan pada Ustaz bahwa yang kita bahas tentang wudhu, maka hadisnya semua akan muncul, contoh salat dan lain sebagainya, kemudian tentang kematian apa dan lain sebagainya. Nah, termasuk tadi takziah, karena sebagian masyarakat kita menganggap bahwa takziah itu bidah dan lain sebagainya. Setelah beliau jelaskan bahwa ternyata ya tidak seperti itu Bapak Ibu, karena beliau buka hadisnya satu persatu. Nah, beliau hafal bahwa hadis ini, riwayat ini halamannya sekian, nomor sekian dan lain sebagainya. Karena itu beliau ahli tafsir, salah satu ahli tafsir dan hadis yang ada di Yayan Kota Palopo beliau. Dan alhamdulillah satu kesyukuran kita karena beliau tinggal di perumahan Jalan Tokasirang, perumahannya Imlang. Jadi sekira kalau ada hal-hal